Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Damayanti, NPM 2023011081, kelas manajemen 4B. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan merupakan dua kegiatan penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam organisasi. Nah, pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan secara efektif dan efisien. Nah, pelatihan biasanya juga bersifat jangka pendek, fokus pada kebutuhan pekerjaan saat ini, dan ditujukan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang ada. Contoh pelatihan penggunaan software baru, dan pelatihan keselamatan kerja, serta pelatihan pelayanan pelanggan. Sedangkan pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan individu dalam jangka panjang yang mencakup pertumbuhan pribadi dan profesional. Pengembangan tidak hanya berfokus pada pekerjaan saat ini, tetapi juga mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Tujuan utama dari analisis regresi adalah contoh program kepemimpinan, pelatihan manajerial, mentoring jangka panjang. Nah, pengembangan dan pelatihan juga memiliki tujuan dan manfaat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien, sekaligus siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, yang pertama, tujuan dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua mengatasi kesenjangan kompetensi, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas, dan yang keempat itu persiapan untuk tanggung jawab lebih besar, dan yang kelima mendukung perubahan organisasi. Nah, sedangkan manfaat pelatihan dan pengembangan, yang pertama itu manfaat bagi karyawan. Peningkatan kompetensi dan percaya diri. Karyawan merasa lebih siap dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Peluang pengembangan karir. Dengan keahlian yang meningkat, peluang untuk promosi atau mutasi ke posisi yang lebih tinggi semakin terbuka. Dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Karyawan menjadi lebih siap menghadapi perubahan sistem teknologi maupun kebijakan kerja, dan meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja. Program pengembangan yang berkesinambungan membuat karyawan merasa dihargai dan dipedulikan, sehingga loyalitas pun meningkat. Sedangkan yang kedua itu manfaat bagi organisasi. Meningkatkan produktivitas dan efisien sumber daya manusia yang terlatih bekerja lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pelatihan tepat berdampak langsung pada peningkatan kualitas output dan menurunkan biaya operasional akibat kesalahan. Pengurangan kesalahan kerja dan kecelakaan dapat menghemat biaya organisasi, dan retensi karyawan meningkatkan. Karyawan yang berkembang cenderung bertahan lebih lama di organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan citra positif perusahaan. Perusahaan yang peduli terhadap pengembangan sumber daya manusianya memiliki reputasi baik di publik dan calon tenaga kerja. Adapun prinsip-prinsip pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan yang efektif tidak hanya mengandalkan materi pelatihan dan kemampuan fasilitator, namun juga bergantung pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar pelatihan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap individu maupun organisasi. Yang pertama itu kebutuhan berbasis analisis, relevansi dan konteks. Yang ketiga itu partisipasi aktif peserta, dan yang keempat pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kelima itu umpan balik yang konstruktif, dan yang keenam evaluasi dan pengukuran efektivitas, dan yang ketujuh konsistensi dan keberlanjutan.
Dan yang ke-8, penyesuaian dengan gaya belajar. Yang ke-9, dukungan dari manajemen dan organisasi. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang positif. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.